saya Atika Siolan. Dalam series ini saya berperan sebagai Atika. Halo, gue Ibnu Jamil. Di sini gue berperan sebagai Prince. Hai, aku Maggie Stinger. Aku berperan sebagai Ayu di web series ini. Aku Cita Brian. Di web series kali ini aku berperan sebagai Kevin. Web seriesnya judulnya Skandal. Atika ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi ketika dia menghadapi satu realita di mana itu bertentangan dengan satu keyakinannya dia, gitu ya, beliefnya dia. Karena dia terjebak di dunia yang sulit untuk dia keluar, pertentangan dirinya antara bertahan dan meninggalkan dunia gelap ini. Ini karakter pertama dalam hidup gua berperan sebagai mucikari, laki-laki, metroseksual, tapi laki-lakinya perlu dipertanyakan sih di sini karena Prince nggak punya pacar, jadi Ibnu Jamil sebagai Prince harus berubah total. Ayu itu masih 17, jadi dia masih ada kayak teenager fever gitu, tau gak sih, kayak mau ngelakuin apa, nggak pikirin resiko. Tuh, intinya masih polos, masih ya kayak anak-anak. Kevin itu he is the stallion of the school. Stallion kayak semua orang tahu dia. Biasa aja dia keluar dari keluarga orang kaya, tapi dia kayak ya udahlah, gue kaya tapi gue punya hobi buat perbaikin barang. Gue nggak suka barang langsung dibuang-buang aja. Gue suka perbaikin barang. Jadi kendala ada karena ya hal-hal tersebut ya, tapi sejauh ini itu tidak menjadi mengurangi kinerja dari teman-teman juga gitu loh dalam memberikan yang terbaik untuk series ini. Oh ada, jelas. Kendala sangat jelas sekali ada. Biasanya kita syuting dengan leluasa, udah pasti kalau tanpa pandemik. Kita bisa menjalin chemistry lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Apalagi kalau ada adegan-adegan sentuhan-sentuhan, entah itu kayak megang bahu, apa segala macam. Kendala ya sebenarnya nggak banyak sih, tapi buat perubahan aja yang dari dulu syuting sebelum COVID, ya sekarang dulu itu dibatasin, nggak sebanyak dulu. Tes serologi buat mastiin kita semua aman dan nyaman kerjasama bareng-bareng itu udah pasti. Dan di lokasi, kalau di lokasi sendiri, ya kemana-mana kita harus pakai masker. Kadang karena gara-gara masalah seperti COVID ini, kadang kita kalau misalnya syuting di mana-mana, nggak boleh terlalu malam, jadi waktu juga kena. Suasana syutingnya seru. Happy. Jujur sih, asik banget. Asik banget. Cerita ini kalau menurut aku berat. Para pemain di sini dituntut untuk secara mental, secara emosi itu di level yang tinggi gitu ya. Udah gitu kemudian juga secara cerita ini kan kita mengangkat dunia kelas atas gitu. Jadi itu juga tantangan lain juga untuk teman-teman di lapangan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengcapture itu semua dan mendeliver dengan baik ke penonton. Kalau bagi aku, akhirnya aku memutuskan untuk menerima job ini walaupun ada scene-scene sensual gitu ya. Karena bagi aku melihat satu proyek ini secara keseluruhan. Series ini bercerita tentang kemanusiaan, tentang human trafficking, tentang perdagangan manusia. Dan ini yang pengen diberikan ke penonton selain sebagai satu entertainment, tapi juga untuk para penonton lebih aware kalau dunia seperti ini ada loh. Setelah semua proses dealing berjalan dengan lancar, kita ada proses reading. Reading dihadiri oleh semua pemain, kita saling kenal. Ketemu lagi gua sama Atika Siolan di sini, sama Edward Akbar, lalu juga ada Om Jeremy Thomas dan pemain-pemain newcomers yang bakalan mengguncang jagat perserisan Indonesia. Jadi aku dari mulai syuting, itu salah satu scene paling berat menurut aku ya. Itu day 1 itu masih biasa, masih oke lah, masih ringan-ringan. Tapi pas day 2, itu scene berat langsung, wah senior semua nih. Wah asik, gue bisa belajar. Papa aku jadi Thomas sebagai papa aku tuh aku senang banget. Dan kita sempat foto dan aku sempat post di Instagram, orang-orang bilang, kalian mirip sih, kalian kayak anak bapak beneran deh. Oke, wih. Tapi ya, thank God I could get through it. Dan
ada beberapa scene, ada beberapa tantangan yang memang jujur agak sulit. Ada juga beberapa scene yang menurut aku fun banget. Oke, kenapa orang-orang harus nonton series Skandal ini? Karena secara cerita bagus banget. Kita, Skandal ini mencoba menggambarkan apa yang ada, yang terjadi di dalam dunia entertain, nggak cuma di Indonesia. Menurut aku, pengalaman aku secara pribadi, apa yang diceritakan dalam cerita ini adalah salah satu contoh kasus yang bagus, yang baik untuk referensi ya apabila kita mau menjalankan kehidupan kita di dunia entertainment.